sekarang ada caretaker-nya sementara transisi. Fletcher. Tapi mungkin juga bisa sampai akhir musim. Darren Fletcher, legenda. Ini terus terang one of my favorite players ever. Darren Fletcher, dia juga luar biasa ketika bermain. Next lawan Burnley. Beberapa tahun yang lalu dia mencetak gol pada kemenangan bagi Manchester United menghadapi Burnley. Dan kalau di mungkin under dia harus main deh. Mungkin dia harus Mungkin turun. Under Bisa 18, anaknya. di under 18 dia pakainya back four. Apakah ini menuju ke arah sana dengan adanya pelatih sementara ini dengan sistem back four-nya dan kemudian juga dia punya 2 anak yang ada di roster dari United saat ini yang juga sudah mulai mendapatkan menit bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim. Ini menjadi satu arah sementara yang pas atau juga bisa berbahaya karena kan lawan-lawan United juga nggak segampang itu setelah Burnley. Ya, gua rasa sih kalau dia memang nyaman dengan posisi itu, dan United juga udah berapa kali belakangan juga main dengan 4 back, gue rasa nggak masalah juga mereka tampil dengan 4 back gitu. Gue rasa 4 back itu bagi United lebih pada sisi defense-nya lebih stabil menurut gue kalau mereka tampil dengan 4 back gitu. Lebih rapat, lebih coordinated kalau mereka tampil dengan 4 back. Tapi kalau dari sisi penyerangan, menurut gue tetap 3-4-3 mereka lebih oke. Dari sisi ofensifnya, sementara yang mereka butuhkan dan para pemain yang bisa outshine dengan gaya 3-4-3 yang dipunyai sekarang, ya pelari-pelari cepat lah, entah si Mason Mount lah, entah itu si Cunha, entah itu si Mbeumo, Patrick Dorgu, itu gue rasa mereka justru bisa tampil seperti itu dari sisi ofensifnya dengan komposisi seperti itu gitu. Tapi yang lihat kebiasaan Fletcher, dia main lama juga dengan 4 back, menjadi bagian kesuksesan MU juga dengan 4 back, ya bisa aja balik dengan komposisi 4 back. Cuman ya berapa kali sih caretaker MU sukses? Giggs aja yang luar biasa kayak gitu ya gitu-gitu aja gitu. Oleh Solskjaer? Oleh. Oleh oke dong. Oleh oke Pas dong. caretaker oke sih. Kalau lihat dari daftar yang ada potensi pengganti yang mungkin secara permanen gitu kan, ada Glasner yang dia kontraknya di bulan Juni nanti nggak akan diperpanjang sepertinya karena dia nggak mau di Crystal Palace juga dengan kendala dari Parish dan ownership. Kemudian juga tadi ada Enzo Maresca. Parish Amerika ya? Hah? Parish Amerika? Parish nggak? Parish Inggris. Inggris. Siapa tadi? Maresca. Kemudian tentunya ada nama yang mungkin saat ini best in class dan pelatih yang kalau dikasih pemain siapa aja bisa dikembangin menjadi luar biasa. Sintayong. Unai Emery. Oh. Xavi. Unai Emery. Xavi juga ada di mungkin Zidane juga ada. Kandidat itu. Zizou juga available dan Nggak mungkin. Mike, kalau lo lihat misalnya ada upaya dari Manchester United untuk mendatangkan ya best in class-nya kan mungkin ada Zinedine Zidane yang secara rekor di Real, Champions League dan juga La Liga oke. Kemudian ada Unai Emery. Tapi kalau lo lihat Zidane sendiri sebagai mungkin future coach dari Manchester United walaupun chance-nya akan sangat slim gitu. Tapi lo lihat dari karakternya, dari kemampuan dia sebagai pemain dan pelatih udah nggak diragukan lagi. Apakah bisa menjadi perfect fit untuk United? I think Zidane bagus ya. Zidane bagus. Terbukti waktu dia di Madrid. Cuman lagi-lagi setiap klub punya karakter sendiri, khas sendiri. Dan ini kita nggak tahu cocok nggak Zidane di Manchester United. Cuman I think kalau mau dicoba, kenapa enggak? Sudah berapa kali Manchester United ganti-ganti pelatih. So I think mending yang pernah punya rekor di Madrid bagus, kenapa nggak datang dia? Iya, idealnya begitu. Tapi baik Chelsea maupun juga MU sama-sama akan mencari pelatih muda. Kenapa? Karena biar bisa diatur sama board. Zidane dengan pengalamannya, dengan CV-nya ya? CV-nya Emang Amorim bisa ngomong kayak begini. Emang Amorim nggak muda juga kan? Ya muda, makanya nyarinya muda kan. Iya. Tapi mungkin kalau Zidane datang, board ikut campur, Zidane pergi, dan di situ sudah terbukti. Selama ini the problem was there. Mungkin Itu. kalau Zidane itu terjadi, bisa jadi. Masalahnya yang punya final say bukan Zidane. Yang punya final say Amorim lagi. Ya itulah yang dan kawan-kawan. Yes. Iya. Jadi gue bilang baik Chelsea dan MU lihat aja pasti bakal pelatih-pelatih muda lagi. Yang bisa diatur sama board gitu. Karena pelatih itu cuma bisa pengennya jangan diganggu soal 4 hal. Siapa yang dimainkan, siapa yang tidak dimainkan, siapa yang diganti, siapa yang masuk. Itu 4 utama bagi pelatih yang jangan diganggu orang. Nah, Amorim, Maresca juga diganggu. Kalau menurut Itunya. gue sih mau tua mau muda, tapi harus pelatih yang lu akan kasih dia waktu. Karena United ada di posisi yang lu nggak bisa mencari pelatih yang bagus, yang bisa ngasih something instan untuk tim lo yang materinya seperti ini. Menurut gua mereka nggak ada di posisi itu. Mereka ada di posisi di mana
ya seperti Amorim ketika datang, lu tiarap dulu di musim pertama, lu mulai naik di musim kedua, and lu akan bagus di musim ketiga. Itu karakter pelatih yang menurut gua yang cocok buat MU sekarang. Yang gue bilang, fansnya set ekspektasi. Udah mulai ngeset nih ekspektasi fansnya kan. Udah mulai oke nih, udah mulai jalan, diginin lagi. Makanya kenapa yang disasar adalah manajemen? Ya karena mereka sudah merasa we're doing something nih dengan Amorim. Emang belum stabil, tapi kita udah melihat tim ini punya kok kemampuan untuk melakukan itu. Nah, yang dibutuhin emang pelatih yang seperti itu. Tapi sabar apa enggak nih? Board untuk bisa melihat itu. Kalau lu mau cari pelatih, oke, let's say Zidane yang bisa do dengan cepat dengan Real Madrid. Materinya Madrid kayak apa gitu kan, ya bisa dia lakukan itu di Madrid gitu. Tapi kalau di United, gue rasa enggak, lo harus nge-build something di tim ini karena you're not in that position untuk bisa berbuah dengan instan tim ini. Ada lagi satu nama yang sudah muncul lagi nih, Christopher Vivell, yang sekarang juga sepertinya kebanyakan tangan nih di Manchester United. Abis Ashworth keluar, sekarang ada Vivell yang katanya akan dilibatkan lebih oleh Wilcox. Ini juga masih menjadi keadaan yang tidak nyaman, dan tadi juga potensi revolt dari supporter karena mereka mengingat apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson ketika dia keluar dari Old Trafford dan Manchester United adalah back the manager. Dan ini yang berkali-kali sepertinya dihianati oleh manajemen. Ini yang membuat situasinya nggak nyaman sama sekali di Manchester United. Tapi gue pengen tahu dari lo bertiga, the best manager ataupun coach, ya, nggak lagi manager, yang akan bertugas nanti secara permanen menggantikan Ruben Amorim. Lo dulu, Di. Gua. MU butuh pelatih yang bisa struktur, Enzo Maresca. Gitu loh. Dan gimana lu bisa nge-back your manager kalau manager lu nyerang board lu. Yang penting bisa struktur. Gue rasa kayak gini, kalau kalah pun saham MU naik. Kalah, saham pun naik. Jadi buat gue itu bukan hal utama bagi board, bukan hal utama ya. Bukan satu-satunya hal utama bagi MU soal hasil akhir. Kalah pun saham naik. Jadi asal lu bisa inline dengan board, harmonis dengan board, lu akan maafin lah gitu hasil jelek. Maresca datang tapi bawa Enzo sama Caicedo bisa. Mau bayar berapa? Lini tengahnya. Uangnya dari mana? Lini tengahnya begitu mas Caicedo susah. cepet. Enzo berapa? Pelatih manapun juga susah. Pasti nggak akan lepas lah. Mike, siapa yang bisa menggantikan Ruben Amorim? Selain tadi lo bilang Zidane ya tadi. Bentar. Pelatih favoritku ada di tim rival. Pep. Manchester City. Pep Guardiola. Guardiola. Seperti kata Messi, dia pelatih terbaik. Dan aku suka banget waktu dia bilang, kalian kalau dapat bola, attack. Kalian harus haus gol, haus darah, hanya untuk cetak gol. Cuman we know itu nggak akan mungkin terjadi. Mungkin, karena kontraknya juga habis. By the end of the season, I think. Well, Nah, kalau dari kita akan City lihat ke nih. MU nih kayak Board nurut nggak dia minta pemain? Tapi Pep kalah sama satu pelatih yang baru pertama kali jadi pelatih di Premier League. sepak bola kalah menang. benar. Imbang bukan kalah, imbang. Oh ya imbang. Cuman aku lebih setuju kalau Xavi Xavi Hernandez ya? dengan pemain yang ada sekarang coba build up chemistry, build up permainan. Dengan pemain I think muda ya? Xavi. Sabto. Gue sih mending pelatih yang ya modelan Amorim gitu. Muda juga ya? Muda. Glasner Glasner, Glasner oke. Glasner, Hunseler ya pelatih-pelatih yang Huseler ya? Iya, Wow. Waduh. punya apa ya? Itu kacau lagi ntar di dalam. Kesian tuh. Board Ya, lu- sebelumnya bagus-bagus kalah Makanya, sama Brighton. Lo butuh ya pelatih yang gitu harus butuh waktu cukup dikasih kesempatan lah untuk bisa nunjukin lu tuh bisa bawa tim ini gitu. Tapi lu bertiga nggak ada yang ngarah ke Unai Emery ya? Kalau gue sih kayaknya Unai Kenapa Emery. dia harus pergi dari Aston Villa? Because Manchester United is bigger than Aston Villa. Ya Aston Villa mungkin dengan Aston mudah Villa is a mengalahkan massive club, mungkin tapi sekarang At the Aston end Villa of- di atas MU. at the end of Iya, the tapi season kan- mungkin. iya, tapi At kan the end of the season Manchester United untuk At the Make end of the sense. season berapa mas? kalau at the end of the season make sense. Kalau they approaching maksudnya Aston at the Villa end of the menurut season, gue iya. ya. Kalau sekarang nggak bisa. Iya sekarang nggak mungkin. Oke. Itulah Manchester United, itulah Ruben Amorim yang sudah tidak lagi menjadi head coach mereka, dan untuk sementara ini ada Darren Fletcher, maybe in good hands dengan Fletcher yang juga punya koneksi dengan para supporter untuk bisa menenangkan juga. Seperti biasa kan manajemen United selalu mengambil langkah seperti ini untuk meminta legendnya untuk mengamankan situasi agar tidak terlalu panas